akhirnya contoh soal, ya mungkin habis contoh soal ini saya masih ada memberikan gambaran-gambaran penempatan pembesian dalam praktek. Nah, contoh soal saya ambil dari buku Ali Asroni. Buku ini cukup bagus. Saya sarankan ke mahasiswa milikilah buku ini, ya. Ya dibaca. Saya nggak kenal sama orangnya, bukan promosi, ya. Nah, itu aja miliki buku ini, sangat bagus. Ini saya ambil. Nah, di sini ada kode-kodenya dalam analisis apa itu AS aksennya, itu luas tulangan AS-nya tulangan tarik, AS aksennya tulangan tekan. Jadi luasan tulangan. Ini ada ya, C-nya apa, B-nya ada ya. Nanti dibaca di apalah di PPT sini. Jadi untuk mendesain suatu penampang beton ini wajib ya, wajib dipahami, dikuasai kode-kode ini ya. Jarak-jarak ini ada selimut beton ya, B lebar beton, H tinggi, D tinggi manfaat ya, dan lain-lainnya ada di sini ya. Nah, contoh soal ini sangat sederhana sekali tapi cukup mendasar ya. Sangat-sangat mendasar sekali. Jadi ini dikatakan basicnya ya. Basic kita sudah masuk ke pintu gerbang ya, struktur beton 1 ya. Nah, di contoh soal ini dikatakan bahwa balok beton betulang berukuran 300 mili kali 500 mili terletak di atas tumpuan sederhana seperti pada gambar ini ya, 11.8. Di atas balok bekerja beban mati kiplat ya. Ini kiplat saja 2 kN per meter. Kemudian beban hidup 2 kN jika berat beton dihitung. Ini berat isi ya, bukan berat beton. Density. Ya, nanti ini saya kutip langsung dari bukunya. Ini density beton, simbolnya gamma C. C itu beton. C itu beton ya, konkretnya. Jadi gamma C 25 kN per meter kubik. Hitunglah momen perlu dan momen nominal untuk perencanaan balok tersebut. Jadi nanti ini berapa momen nominalnya, momen perlunya berapa, itu yang diminta dihitung. Ya, berarti yang dihitung adalah MN sama MU, ya, momennya. Dan kita lihat urutan perhitungannya, saya menambahkan penjelasan dari buku ini, ya kalau ini kita kutip bukunya, tapi saya menambahkan penjelasan di samping ini. Pertama, menghitung momen perlu MU, balok. Berat balok, ki balok, ini 0,3 adalah lebarnya, 0,5 tingginya, 25 tadi adalah density-nya. Didapat 3,75 kN per meter. Ya, ini akibat balok. Kemudian berat plat, ki plat, 2 kN per meter, diketahui di soal. Kalau dijumlahkan, ini KD-nya, beban mati adalah 5,75 kN per meter. Nah, di dalam praktek, berat sendiri plat, ini tidak ada tambahan. Jadi kalau yang plat lantai di sini ada tambahan ubinnya, ya, spesi, di plat dak pun ada tambahan-tambahan lainnya. Tapi di dalam soal ini dia tidak menambahkan beban-beban lainnya, dia hanya mengatakan beban balok dan beban plat. Ya, ini per meter lari. Ini artinya kita menghitung dalam 1 meter lari. Kita tidak mau pusing dengan berapa lebar yang dia pikul. Ini sudah dikatakan beban ini sudah menjadi beban ki karena per meter lari. Asal usulnya dari lebar plat yang dipikul oleh si balok ini. Tetapi karena soalnya demikian ya udah, kita itu berarti dia sudah menghitung lebarnya dan dia mengatakan bahwa beban matinya 5,75. Jadi yang abu-abu ini beban mati ya. Kalau saya gambarkan sini, ini beban mati. Kemudian beban hidup ya. Beban hidup saya buat ini
warna hijau, ini beban hidup 2 kilonewton per meter yang beban hidupnya. Nah, ada dua metode perhitungan ya untuk mendapatkan momen MU tadi. Ya, pertama kita langsung dari beban mati tadi, ya, dari beban mati kita hitung MD-nya dulu, ya, MD 1/8 kL kuadrat menjadi 46 kilonewton meter. Ini karena momen kilonewton meter. Ini dia. Ini adalah momen maksimum yang terjadi. Ya, jadi kalau 1/8 karena perletakan sendi roll, ini momen maksimumnya. Jadi yang 46,8 karena beban mati, ini di tengah-tengah bentang, sedangkan kecil dari tengah bentang atau bergeser dari tengah bentang, momennya tidak akan lebih kecil pada 46, ya. Jadi kalau kita mendesain, yang beban itu yang maksimum kita desain, ya. Sedangkan mutu yang minimum, ya. Kemudian untuk beban hidup dia hitung tersendiri ml, ya, hitung tersendiri 1/8 kL kuadrat, ya, yang maksimumnya di sini juga, ya, untuk beban hidup dapat 16 kilonewton meter. Kemudian dia kalikan faktor beban di MU-nya, berarti 12 MD tambah 1,6 ml. Ini faktor bebannya. Nah, setelah dijumlahkan dengan faktor beban hidup dengan beban mati, dapat 80,8 kilonewton meter. Nah, ini dia. Ini cara yang pertama. Nah, cara kedua, ini dia. Ya. Kita hitung QU langsung dikalikan faktor beban. Kalau tadi di momennya dikalikan faktor beban. Ya. Q-nya kita kalikan. Q ultimate 1,2 QD 1,6 QL, ya. Nah, setelah kita dapat QU, ya, baru MU-nya kita kali 1/8 QU L kuadrat. Nah, kalau tadi masing-masing beban dikalikan, dihitung dulu momen maksimum, ya, MD dan ML itu baru dikalikan faktor beban. Nah, ini sama aja, ya. Mau cara pertama, mau cara kedua, dua-duanya boleh, ya. Hasilnya sama, 80,8. Ini hasilnya tetap sama, ya. Nah, kemudian menghitung MN, ya. Bagaimana cara kita menghitung MN? MU sudah dapat 80,8, ya. Nah, di sini ya karena perencanaan balok harus dipenuhi dari syarat nilai kuat rencana minimal sama dengan kuat perlu balok. Nah, maka kuat perlu ini sudah dihitung, yaitu MU-nya sudah dihitung, ya, 80,8, ya. Ini untuk menghitung MN, ya, kita hitung ini nilai kuat rencana adalah P dikali dengan kuat nominal, ya. Jadi momen rencana MR adalah P kali MN, ya. MN-nya belum kita hitung ini, ya. MN itu bisa dihitung kalau diketahui penampangnya berapa besar, jumlah tulangan yang digunakan berapa besar, baru dapat menghitung MN. Tetapi kalau dimisalkan, ya, ini jika katanya, jika MR sama dengan MU, nah, berarti kita menghitung MN dari MU. Ini jika. Jadi yang sesungguhnya MN itu dihitung berdasarkan besarnya dimensi penampang, ya, kemudian mutu beton, mutu baja, dan tulangan yang digunakan. Nah, tetapi ini karena kuliah awal, jadi ini mempersimpel perhitungan, dibuat jika diambil MR sama dengan MU 80,5 dan faktor reduksi P untuk balok, ya, untuk lentur 0,8, maka diperoleh hasilnya MN sama dengan MR per P. Jadi MN sama dengan 101, ya. MR per P, ya, 101.